Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita semua ada dalam kasih serta pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan mulai hari kita dengan kita berserah kepada Tuhan dan memohon pimpinannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat kami, dan kami akan memulai aktivitas kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu hidup kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Berkati waktu teduh kami, biar ini membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Yakobus. Hari ini kita sudah sampai di Yakobus pasalnya yang keempat. Ya. Kita sungguh bersyukur hari-hari kita boleh lalui. Kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca hari ini 2 ayat, ya. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara, Alkisah diceritakan, ya, ada 3 ekor sapi jantan yang merumput bersama. Tampaklah seekor singa yang menyerang mereka. Tapi singa menyadari bahwa ia gak akan berhasil mengalahkan sapi-sapi itu selama mereka tetap bersama. Karena itu singa ini berusaha membuat permusuhan di antara mereka dengan menyebarkan fitnah. Setelah terpecah-pecah, akhirnya masing-masing sapi menjadi sasaran empuk singa itu. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berdasarkan cerita di atas kita boleh belajar bahwa perpecahan bisa terjadi, ya, perselisihan bisa terjadi, hubungan persaudaraan yang mesra bisa hancur, kepercayaan bisa rusak, atau persekutuan yang indah antar saudara bisa buyar karena fitnah. Orang bisa saling membenci, mendendam, bahkan membunuh. Itu juga karena fitnah. Orang tidak lagi memiliki kasih, meninggalkan kasih dari kehidupannya. Sementara dalam bagian ini siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah iblis. Iblis berusaha untuk melakukan apa saja ketika kita tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan manusia yang selama ini sudah baik-baik saja. Nah, saudara, firman Tuhan kita pada hari ini juga demikian. Kitab Yakobus mengingatkan kita bahwa Yakobus memperingatkan saudara-saudara, janganlah saling mengatakan hal yang jahat di antaramu. Nah, saudara, sadar tidak sadar seringkali kita pernah atau bahkan kita mau menyampaikan kebenaran yang tidak benar. Itu adalah sebuah fitnah. Ya. Orang bilang, saudara, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Gara-gara fitnah, saudara, memperkatakan yang tidak benar, memperkatakan yang jahat terhadap orang lain, itu bisa terjadi kekacauan, keributan, perselisihan.
Saudara bisa bayangkan saudara ketika engkau bekerja, engkau difitnah di tempat kerjamu, apa yang terjadi? Karir kita dipertaruhkan, bukan? Persahabatan kita yang selama ini kita bangun dengan baik, hanya gara-gara fitnah kita tidak lagi bersahabat. Bahkan tidak sedikit rumah tangga mengalami keretakan. Itu juga karena fitnah. Bukankah di dalam pernikahan, ya, sebelum menikah kita sudah membuka mata kita lebar-lebar, telinga kita lebar-lebar, mulut kita lebar-lebar. Dan setelah menikah seharusnya kita sudah tutup rapat-rapat telinga kita, mata kita, dan mulut kita, dan percaya apapun yang terjadi di adalah pasangan kita. Tetapi gara-gara fitnah, rumah tangga pernikahan bisa rusak. Karir bisa terjegal di dalam kita bekerja. Karakter, nama baik seseorang bisa tercemar. Masa depan bisa hancur. Bahkan ada orang yang sampai mati bunuh diri karena difitnah. Nah saudara, ini mau mengingatkan kita betapa bahayanya fitnah itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Berapa waktu yang lalu kita belajar lebih banyak mendengar, lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Nah saudara, kenapa orang memfitnah? Bisa karena iri, benci, sehingga mereka rela melakukan. Nah, coba kita renungkan, kita ingat kembali. Kita, saudara kita, ada nggak yang pernah kita fitnah atau berkata yang tidak benar atau berkata yang tidak sesungguhnya? Apa yang mereka alami dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka? Saudara, mungkin kita hanya bilang, aku bercanda kok. Mungkin bagi kita bercanda, tapi tidak bagi orang lain. Betapa seringnya hal ini terjadi. Negara bisa hancur juga karena fitnah. Kalau kita melihat saudara hari-hari ini berita-berita bohong, hoax ada di mana-mana dan sangat mudah menghasut orang lain. Oleh sebab itu kita diingatkan, sebelum kita sharing, kita harus saring. Benar nggak berita yang kita dengar itu? Dan apakah memang harus kita bagikan? Harus kita sampaikan kepada orang lain? Apakah hal ini justru membangun atau merusak sebuah hubungan? Saudara, hari ini kita belajar. Perkatakanlah yang menjadi berkat. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada orang A mengatakan tentang si B, dan kita mendengar. Apakah semuanya harus kita sampaikan? Marilah belajar berhikmat. Ada hal-hal yang perlu dan bisa kita sampaikan, tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan. Karena apakah hal itu bisa menjadi berkat atau justru menjadi perpecahan? Hari ini saudara, mari kita belajar. Jangan memfitnah. Jangan memperkatakan yang tidak benar. Atau memperkatakan hal-hal yang bisa menjadi kerusakan, keretakan di dalam hubungan. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita persatukan hati kita, diri kita, untuk saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Jika engkau mendapati saudaramu jatuh di dalam dosa, bukan untuk engkau perbicarakan, bukan untuk engkau bagi-bagikan keburukan, tetapi mari kita menolong mereka. Ajak mereka bangun kembali. Sehingga mereka boleh bangkit kembali dari keterpurukan. Jika engkau pernah melukai, jika kita pernah dilukai, jangan kita membalasnya dengan kita melukai orang lain. Tidak ada luka yang sia-sia. Karena luka yang Tuhan izinkan, Tuhan bisa dan mau pakai untuk kita boleh menolong orang. Jadi studi pribadi kita, adakah
orang-orang yang pernah kita lukai dengan perkataan kita, baik sadar ataupun tidak. Jika ada, mohon ampunlah kepada Tuhan. Kita selesaikan hal. Jika tidak, mari kita tetap menjaga tutur kata kita perkataan yang baik, yang benar, dan itu boleh menjadi berkat. Tidak semua yang kamu dengar harus engkau katakan. Apakah itu membangun atau tidak, itu perlu kita pertimbangkan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, untuk kita boleh hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari-hari ini yang terus Tuhan jaga, terus Tuhan pelihara, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk tutur kata kami yang tanpa sadar, yang mungkin sering kali membuat hubungan, relasi orang lain menjadi rusak. Ampuni ya Tuhan ketika perkataan kami itu tidak menjadi berkat, melukai hati orang lain. Ampuni ya Tuhan, karena kami sadar kami tidak bisa mengontrol lidah. Tapi hari ini kami bersyukur karena Engkau mengingat-ingatkan kami untuk kami tidak memfitnah, mengatakan kejahatan terhadap orang lain. Karena kami bukan hakim, Engkaulah hakimnya. Dan Engkaulah standar kehidupan kami. Jauhkan kami dari hati iri, benci, merasa diri kami lebih baik dari orang lain. Tuhan tolong kami. Berkati orang-orang yang pernah terluka karena lisan kami, karena tutur kata kami. Pulihkan mereka. Berkati mereka. Sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan yang gara-gara perkataan kami. Tuhan, mohon berkat-Mu atas setiap kami dalam menjalani hari-hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kita hari ini sampai selamanya. Saudara, selamat beraktivitas. Mari kita perkatakan berkat dan tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Shalom.